Di kelas, kalau ada anak yang siswa yang kurang bisa memecahkan masalah tentang pecahan, karena apa, Bu? Biasanya. Biasanya karena anak tersebut belum menguasai perkalian. Biasanya itu karena kalau siswa tersebut sudah menguasai perkalian, kita berikan contoh, insya Allah anak itu sudah bisa. Kebanyakan kalau mereka belum menguasai perkalian, kita berikan pecahan yang paling mudah pun mereka belum bisa menyelesaikan. Intinya adalah menghafal perkalian. Berarti dasar-dasar ya, Ya, betul. Minimal jumlahan, ya dari pengurangan perkalian. betul itu sih Pak. Kalau anaknya karena males, mungkin ngaruh juga. Kalau anak males, tapi kan anak males itu mungkin kalau dia males itu karena dia nggak bisa. Oh, Males itu karena dia nggak bisa, karena dia nggak menguasai perkalian tersebut. Tapi kalau dia menguasai, insya Allah yakin anak itu pasti mau mengerjakan. oh gitu. Males karena dia nggak bisa, tapi kalau dia bisa pasti mau. Terus kalau misalnya minat belajarnya kurang antusias dalam setiap pelajaran, itu Ya, gimana? kalau minat belajar itu kan mungkin yang pertama adalah dari pihak keluarga. Faktornya. Faktor pihak keluarga, bagaimana orang tua, cuman nggak bisa menyalahkan juga dengan kondisi yang seperti kemarin, karena kan kita ini sekarang ini sedang membenah lagi bagaimana anak itu betul-betul kembali seperti sebelum pandemi. Kita benar-benar ya mengulang kembali hal-hal yang dulu pernah mereka lupa selama 1,5 tahun tidak bersekolah, ya sekarang kita ya kerja keras, ya kita juga otomatis harus. Berarti faktor internal, eksternal yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Makasih, Bu. Siapa namanya? Bu Salma ya. Halo Bu Salma, nyambung lagi nih pertanyaan berikutnya. Iya, Pak. Menurut Ibu, apa saja yang menyebabkan siswa itu kurang minat baca di kelas saat belajar? Oke, kalau menurut saya yang menyebabkan siswa itu kurangnya minat baca mungkin awalnya itu faktor internal dari keluarga ya. Mungkin dari pihak orang tua sejak kecil, apakah orang tua itu sudah membiasakan anak itu sudah mengenal buku, sudah mengenal untuk rajin membaca dan lain sebagainya. Sehingga kalau dari pihak keluarga sudah anak ini sudah terbiasa untuk membaca, ya otomatis pada saat dia mungkin dari kelas 1, kelas 2 pada saat masuk di sekolah ya minat bacanya pasti insya Allah ada. Komunikasi di rumah ya? Ya, komunikasi dengan di orang rumah tua, dengan keluarga, orang tua ya teman segala. kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin juga karena ada nggak hubungannya karena kurang baca, kurang mendengar, kurang perhatian tentang berkaitan dengan baca gitu, akhirnya dia kurang kosakata. Ya, kalau itu mungkin bisa juga karena ada sesuatu ya dari anak tersebut ya yang mungkin kekurangan fisik atau perlu dikomunikasikan lagi dengan seorang psikolog. Apalagi kalau kita merasa sebagai guru sudah memberikan dengan segala macam cara, ayo membaca, ayo menulis, ayo berhitung, ayo mengali dan lain sebagainya, tapi ternyata memang anak ini ya memang tidak bisa memahami dan malah belum bisa memahami. Mungkin kalau di faktor akademik ya. Ya, karakter siswanya ya. Iya, karakter siswanya dan faktor akademik yang memang kurang, dan itu perlu ada konsultasi dengan psikolog kesehatannya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih Bu Salma. Ganggu nggak apa-apa ya waktunya? Iya, lanjut. Menurut Ibu bagaimana penyebabnya apa tuh siswa juga kurang jelas berkomunikasi? Yang dihadapi mungkin bisa anak berkebutuhan khusus atau
Umum aja nggak apa-apa. Ya kalau umum ini contoh barusan tadi berkomunikasi dengan anak yang memang anak ini semenjak saya masuk di kelas 6 itu kalau diajak bicara itu sulit. Hmm. Nah, itu di anak sulit dan kita jawabnya selain yang tadi komunikasi dengan anak-anak yang tertentu ya, Hmm. anak-anak yang tertentu. Cuman kalau yang ini kan agak normal nih Pak, Hmm. normal tapi tetap juga ada agak susah diajak komunikasi ya. Mungkin itu yang tadi saya bilang faktor dari pihak internal keluarga yang mungkin dari tidak komunikasi dengan orang tua, tidak komunikasi dengan adik atau kakak ya dan lain sebagainya lah sehingga pada saat di sekolahan juga mereka ya kurang komunikasi dengan teman. Tapi saat bergaul ngobrolnya gimana dia itu? Saat bergaul dia ngomongnya juga nggak banyak, hanya Seperlunya. seperlunya aja dia berbicara. Hmm. Karena ini memang anak ini badan besar, tapi untuk berkomunikasi itu sulit. Mungkin belum terbangun percaya diri ya, Mungkin atau bisa punya jadi. hayalan-hayalan di pikirannya ya, Mungkin bisa imajinasi. jadi mungkin jadi memang agak saya udah bilang ini kamu nih komunikasi dengan teman-teman susah, dengan ibu juga kadang kamu berbicaranya nggak nyambung, ini nanti bagaimana di SMP ya tapi diem aja. Oke, oke. Berarti mungkin dia hanya melihat visual ya, Ya kuat di visual tapi di kebahasaan kurang ya. ya betul. Oke, berikutnya pertanyaan kelima nih Bu Salma. Penyebab guru sulit membangun komunikasi dengan orang tua. Biasanya kan siswa tuh di kelas kita ada aja tuh masalah. Nah, kadang kita mau komunikasi dengan orang tua sulit tuh. Biasanya dampaknya faktornya apa orang tua sulit kita untuk jadi diajak komunikasi. Ini saya juga ada mungkin orang tuanya takut kali sama guru ya. Gitu. Ini mungkin orang tuanya juga mungkin takut atau bagaimana ya untuk berkomunikasi dengan kita guru gitu ya. Kadang saya udah WA sekali 2 kali mah, ayo saya ada yang saya ingin bicarakan tentang anak ini bagaimananya iya bu. Tapi pada akhirnya ya nggak datang juga gitu loh. Sibuk kali. Ya Bukan? bilang sih ada urusan, terus saya tegur lagi sekali, mama ayo saya ingin berbicara tentang tentang anak, bagaimana anak itu di sekolah biar saya ada masukan juga tentang anak bagaimana di rumah ya tapi ya sampai sekarang pun ya belum datang juga. Mungkin anaknya sendiri sering Nah memang punya anaknya masalah terus ya kan, jadi betul malu. jadi anak ini memang dari kelas 5 saya tanya coba ke guru kelas 5 ternyata memang anak ini bermasalah. Oh, Anak ini bermasalah ya karena faktor-faktor dari anaknya sendiri sampai akhirnya mungkin orang tuanya itu enggan untuk datang ke sekolah karena di kelas kemarin sudah terlalu sering dipanggil. punya masalah. Nah betul, cuman kan kita ya mungkin permasalahannya sama dengan guru yang kemarin di kelas 5-nya. Mungkin terbangun malu orang tuanya. Bisa jadi. Atau malu. Nyerah juga. Nah bisa jadi Kewalahan ya. Karena memang sudah bukan sekali 2 kali lagi dipanggil. Ya. Berarti banyak lah ya, ada beberapa ya. Gitu. Terus yang ke-6 pertanyaannya nih, menurut ibu lagi nih, pokoknya menurut ibu deh, karena ibu sebagai senior juga boleh dibilang praktisi juga karena memang sudah kaya dengan pengetahuan juga. Bagaimana apa sebabnya guru saat menggunakan model pembelajaran kurang sesuai dengan siswa. Kita udah pakai model pembelajaran, tapi siswa masih kurang berminat aja terlihatnya. Ya, ya mungkin di sekolah kita ya Pak Ian ya kita sudah selalu setiap materi itu tiap tema itu kita pakai infocus ya. Kita selalu menggunakan PowerPoint. Itu kan udah salah satu proses pembelajaran yang anak itu bisa melihat, bisa mendengar dan langsung terlihat gambarnya seperti apa. Dan kemudian juga saya sudah juga mencoba belajar dengan teman sejawat ya, teman-teman peer teaching. Peer teaching dengan anak-anak, ayo dikelompokkan, saling berbagi, saling memberikan informasi. Yang nggak bisa silakan kelompoknya ini. Tapi memang kadang ya enggak juga bisa ya. Dengan model-model yang sudah kita praktekkan bukan berarti
memang banyak yang namanya model pembelajaran ya. Memang di kampus kita juga sudah mempelajari model pembelajaran. Cuman pada saat di lapangan kita kan lihat situasi dan kondisi juga. Hmm. Kira-kira model pembelajaran yang bagaimana yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya itu dia, kembali lagi ya sebisa mungkin ya kita berusaha untuk memberikan model pembelajaran yang memang sesuai dengan materi. Ada kita cari di YouTube, kita cari di Google, itu kita juga memberikan ke anak lagi nih kayak Tambahan begini, bahan. tambahan. Mungkin cara yang ini si A lebih gampang, si B lebih mudah. Cara yang seperti ini ya segala cara lah. Karena memang setiap model pembelajaran tidak Berbeda-beda. selalu pas ya, Betul. karena anak yang bervariasi, Nah, betul. Jadi berbeda-beda ya. ya kita kondisikan lah seperti itu. Yang penting kita sudah coba Semaksimal mungkin kita menggali dari hal-hal yang memang belum pernah kita lakukan ya kita mencoba untuk belajar kembali. Oke. Dua lagi nih, yang ketujuh, pandangan ibu, faktor yang menyebabkan siswa tidak memahami dalam soal cerita. Nah, itu dia. Soal cerita terutama kayak matematika tuh kan. Ya, Itu kalau udah ketemunya literasi numerasi ya kan ya literasi numerasi itu ya memang ya kembali lagi apalagi sekarang kan pemerintah sedang giat-giatnya menggerakkan gerakan literasi sekolah GLS ya salah kemarin AMBK ya jadi semuanya itu bukan kebanyakan memang soal cerita Ya. matematika juga soal cerita semuanya soal cerita. Nah karena yang kemarin juga saya bilang ke Pak ya emang minat baca mereka juga kurang. Ya. Padahal kalau kita perhatikan soal-soal AMBK itu kan udah termasuk soal hot. Dan soal-soal itu kan memang ada keseharian di lingkungan anak-anak ini. Ya. Keseharian yang ada di masyarakat dan Ditemui, mereka pernah lah ke pasar atau bagaimana. Cuman karena memang mereka kurang memahami maksud dan tujuan dari bacaan itu. Ya kembali lagi. Jadi hanya sebatas bisa baca tapi baca, memahaminya masih kurang dalam ya. Kalau menurut saya seperti itu. Agak-agak rumit ya. Nah, karena kan soal hot tahu sendiri. Apalagi sekarang literasi dan numerasi dipadukan jadi satu. Ya. Oke. Itu yang hotnya. Terakhir, pandangan ibu, kita nih kayak Bu Salma sudah jago lah pakai teknologi buat dalam pembelajaran. Nah, tapi punya keterbatasan nih di sekolah nih. Cara penggunaannya. Guru memiliki keterbatasan. IT. Nah, keterbatasan IT atau fasilitas yang ada atau bagaimana? Ya kalau saya secara pribadi ya kalau nggak ngerti ya bertanya. Cuman ya sampai sekarang sampai detik ini ya alhamdulillah setiap dalam proses pembelajaran selalu menggunakan materi PowerPoint. Kemudian itu yang tadi saya bilang misalkan anak juga kurang mengerti ya saya coba membuka YouTube, saya juga membuka link-link yang memang itu membantu anak dalam menjawab soal-soal tersebut. Ya, tapi untuk medianya mudah nggak dipakai dari fasilitas yang ada di sekolah? Karena mungkin karena belum terpasang, jadi mesti lepas pasang. Ya lepas pasang. Gitu ya, masih repot. Karena memang kita belum terpasang secara permanen di ruangan. Jadi kita ya memang lepas pasang. Dan karena lepas pasang ya berarti ya kita teknisinya juga harus bisa juga. Jadi perlu waktu ya. Nah, perlu waktu lah untuk memasang ini ononya lah. Dan nggak bisa kita pegang selalu itu medianya atau gimana? Medianya harus diinventaris, nanti pakai lagi. Harusnya seperti itu. Jadi lepas pasang. Ya kepengennya yang langsung ada di atas proses ya. Nah, pengennya seperti itu. Cuman kan tidak semua sekolah sama ya. Iya. Tidak semua sekolah sama, ya tergantung sekolah masing-masing. Kita emang punya 2 gedung ya. Yang satu sudah terpasang, yang ini lagi proses. Yang ini sedang proses. Ya mudah-mudahan keterbatasannya itu ya. Mudah-mudahan tahun depan semuanya gedung A, gedung B sudah terpasang secara permanen. Oke Bu Salma, terima kasih. Mohon maaf mengganggu. Semua pertanyaannya sudah terjawab. Moga-moga nanti. Mudah-mudahan jawabannya benar ya. Ya pas lah, bisa kita ambil kesimpulan. Makasih Bu Salma ya. Sama-sama Pak. Sukses terus. Amin. Assalamualaikum. Salam.